Ya, silakan Assalamualaikum. masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Terima Oh kasih Bu, iya. maaf mengganggu Bu waktunya. Oh iya, betul-betul. Kita udah janjian ya. Ya Bu. Ya, Atet, Ibu janjian kan punya waktu 15 menit ya. Kita coaching hari ini. So, Ya Bu, silakan sebutkan masalahnya apa. ya Bu, terima kasih. Saya ke sini kan sesuai dengan koridornya, saya sebagai siswa dan Ibu sebagai pengarah kami yang seolah-olah Ibu ini saya jadikan sebagai rekan sebaya dalam pengarahan apapun yang sifatnya positif. Maka saya sekarang punya hal yang membingungkan saya. Saya mulai kelas 1 SMP sampai sekarang kelas 2 SMA ini, kok di hati saya, pikiran saya ini belum ada kemauan dan kemampuan untuk belajar bahasa Inggris. Padahal kalau kita lihat dari SMP kelas 1 saja sampai kelas 3 itu sudah ada 5 guru yang berbeda-beda. Kemudian kelas 1 saja kemarin SMA, itu 2 orang guru, sudah 7 variasi guru. Tapi ternyata sampai detik ini rasa mau dan mampu apalagi belajar ini belum ada sama sekali. Nah, mungkin arahan dari Ibu saya harapkan sekali. Terima kasih. Ya, kemudian punya tujuan apa nih coaching dengan Ibu supaya Atet supaya apa nih sebenarnya? Ya, sebetulnya Bu kan manusia ini memiliki potensi yang ada. Saya keinginan sekali ingin mampu menguasai 3 bahasa lokal sebagai bahasa ibu, bahasa Sunda, bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan jangan lupa kita kan harus mampu menguasai bahasa global yaitu bahasa internasional. Dan sampai sekarang justru bahasa internasional itu bahasa Inggris saya anggap itu saya persepsi sebagai bahasa yang ala ringgis. Makanya konsep itulah yang membuat saya kok saya belum mau dan mampu belajar, padahal itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau saya punya kesempatan, punya keberuntungan, bisa saja saya ke luar negeri. Nanti kalau saya ke luar negeri dengan seperti itu, saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin juga hanya sebagai bahasa isyarat itu yang bahasa dari orang-orang yang ini ya, yang berkebutuhan khusus. Akan berarti begitu. Terima kasih. Iya, Atet kan tahu nih bahwa bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional nih. Sering nggak dengar-dengar lagu yang berbahasa Inggris? Ya, sering. Mengerti tidak isinya? Ya, justru itu kan, karena saya belum mau dan mampu untuk belajar bahasa Inggris, minimal mengenal itu yang disebut dengan struktur, katanya mengenal dengan kosakata itu, ya karena tidak ada rasa mau di sana ya, yang awalnya itu, sehingga belum mampu sampai sekarang itu. Kalau mendengar banyak, tapi sebatas mendengar saja Bu, apalagi untuk minimal mengetahui tensis katanya ya, yang dikatakan itu apa tidak tahu. Tensis itu katanya ada juga disebutkan 16 tensis ini. Wah, saya ya lebih mengurangi lagi kemauan untuk mencoba belajar itu. Waktu dengar lagu-lagu berbahasa Inggris, ingin tahu nggak artinya? Ya, sebetulnya keinginan tahu terutama artinya itu dari iramanya. Kalau yang slow katanya ya, seperti follow the Muslim, don't give up. Naon itu artinya? Nah, seperti itu kan seolah-olah ingin tahu apa, iramanya itu bagus, ada hentakan, masuk ke hati gitu. Nah, Tahu itu tidak mungkin artinya? ya, atau kalau tidak tahu mas saya mau dan mampu untuk belajar bahasa Inggris. Justru saya yes no saja mungkin yang tahu Bu. Terima kasih Bu. Nah, yang lagu bahasa Inggris tadi pernah tidak dicari tahu di kamus artinya? Ya, ya itu tadi dikatakan. Jadi sampai detik ini saya belum mau, apalagi Belum mampu. mau Jadi ya juga ya. kemauan kan, tidak ada kemauan, apalagi Sama berarti sekali kan tidak itu kemauan. hanya dengar Tapi saja mendengar gitu. mah mau ya, Ya, mendengar mah nah, mau, tapi tidak kemauan untuk belajar gitu ya. ya jadi sebatas kemauan mendengar itu juga karena terinspirasi dari iramanya, seolah-olah sahdu walaupun sama Jadi sekali ada iramanya yang keblengan gitu, ada kosong, katanya blank itu kosong mungkin ya. Maaf kalau tidak gitu. tepat Nah, itu. apa yang
mempengaruhi sampai Atet tuh tidak mau belajar gitu? Itu teh kunaon gitu? Apa yang mempengaruhi diri? Ya, tadi dikatakan ya, mungkin dengan konsep awal yang saya secara dari diri sendiri menganggap bahwa bahasa yang araringgis kan pikasieun gitu. Katanya kan ada ibarat bahasa Inggris itu bahasa yang sulit katanya. Nah, ini saya dulu pernah mau mencoba kelas 2 itu belajar bahasa Inggris. Tapi ada yang mengatakan hese bahasa Inggris mate cenah geura ayeuna sok nulisna ONE dibaca one artina teh satu cenah tuh maca Itu tulis jeung tahu. jawabanna teh cenah beda maka tong naik hartu bisa ke luar negeri cenah lieur cenah hartina macana jeung tulisanna teh beda cenah pan aya urang mah bahasa Sunda we cenah nulis oncom ONCOM artina ge oncom macana ge oncom cenah kitu ya itu seperti itu. Jadi selain saya konsep belum mau untuk belajar terus ada yang memberikan penekanan bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa yang araringgis katanya sehingga Jadi ya saya lebih semakin tidak tidak mau mau lagi ya, begitu ya. ya Oh, semakin tidak jadi mau lagi. sebenarnya jadi sebenarnya ingin situasi belajar yang seperti apa supaya Atet itu aya keinginan gitu untuk belajar. Inginnya Ya, yang seperti apa coba? ya. Jadi sudah tadi disampaikan, mungkin saya sebagai siswa bisa berpendapat sendiri, benar salahnya tidak tahu karena saya sebagai siswa. Jadi dari 7 guru yang tadi saya Ya. katakan, 5 di SMP dan 2 di semester 1 kelas dan 2 di kelas 1 kemarin itu tahun kemarin, sebetulnya mungkin belum ada guru yang mampu mengondisikan kelas agar siswanya atau muridnya mau dan mampu untuk belajar gitu ya. Jadi sehingga ya itulah yang kuncinya yang menurut saya sebagai siswa itu seperti itu. Iya, Itu mungkin masukannya. betul. Jadi belum ada guru yang bisa mengkondisikan kelas. Nah, supaya itu terwujud, jadi butuh guru yang seperti apa nih, Atet nih? Ya, ini kan ketika saya waktu SD saja, figur saya adalah Pak Casmita misalnya itu salah satunya. Dia ini ketika pelajaran akhir untuk pulang 10 atau 15 menit, itu dia mencil gitu ya, memberikan pelajaran tambahan sebagai pertanyaan yang sifatnya itu pemantik juga. Baru dah, kalau kamu bisa ulangan menjawab bisa balik heula. Nah, itu salah satunya berarti konsep itu. Nah, ada keinginan kan mau untuk belajar. Jadi Jadi minimal ingin yang ada betul. pemantik atau ada spirit question, spirit support gitu. Ada istilah katanya begitu, ada yang istilah bahasa Inggrisnya dari teman itu dikatakan begitu. Jadi, nah salah satunya adalah figur yang guru yang mampu mengondisikan siswa agar mau dan mampu belajar. Salah satunya humor, ada jalan kan Pak. Pak Casmir saat itu jalan, humornya ada beberapa dongeng itu akhirnya membuat kita ketawa gitu ya. Kemudian figur-figur guru yang intinya apa ya, minimal tahu ya, misalnya posisinya ketika jam 12 ini tengah-tengah tengah hari ya minimal jangan terlalu serius tapi dalam arti tidak keluar dari koridor sebagai tugas guru yang mempelajarkan siswa. Itu mungkin. Jadi intinya ya di sana. Tapi kalau gurunya figurnya sesuai dengan keinginan Atet, ada dong ya keinginan untuk berubah itu ya? Ya, betul. Nah, seperti ini waktu SMP saja misalnya saya gurunya Pak kelas 2 saja oleh Pak OS Sumarna itu. Nah, itu kan figur yang masuk menurut kriteria saya sehingga saya ya mau dan mampu belajar bahkan ketika cerdas cermat antar SMP di Situraja dulu tahun kelas 2 ini tahun 86 ya selain saya mau menjadi perwakilan kelas, kemudian perwakilan sekolah untuk antar kecamatan dan perwakilan kabupaten itu. Teteh dalam pelajaran bahasa Inggris nih sudah pernah jadi perwakilan ke kecamatan teh? Matematika itu kan matematika. Iya kan bahasa Inggris kan belum mau dan iya. Matematika. Ketika matematika saja figurnya gurunya itu ya seperti yang saya katakan itu kan saya bisa mengoptimalkan menggali potensi ada yang pokoknya tadi bahwa seorang guru ini tadi mengondisikan kelas agar siswa mau dan mampu belajar sehingga ya mampu mau dan mampu akhirnya terbukti dengan hasilnya itu. Iya begitu. Nah kan di sekolah kita tuh banyak guru bahasa Inggris tuh ada 5-an nih. Pak Atet kan sekarang nambah kelas berapa? Kelas 2-nya. Kan kelas 2 teh baru 2 guru nih yang
yang pernah belajar bahasa Inggris dengan Atet nih, masih aya tilu guru deui kira-kira saha sok dari 3 guru yang lain nih. Ya, karena itu itu Bu saha, Bu Nining, ya, Bu Nining. ya, jadi karena saya belum melihat figur itu, tapi ada informasi dari rekan kakak kelas, terutama katanya kalau bahasa Inggris belajarnya dengan Bu Nining. Bukan, katanya dengan Bu Cucu, katanya. Bu Cucu, ada modalnya katanya. Ketika dia mengajar ini minimal mampu menguruskan kelasnya ini agar siswa mau untuk belajar gitu katanya. Mungkin kalau ingin diinikan, saya memilih Pak Cucu itu ya sebagai pengajarnya. Saya minimal saya mau dulu untuk belajar gitu. Nanti mampu belakangan gitu. Ibu tulis dulu ya, Atet ini keluhan-keluhannya, kemudian tadi solusinya juga Atet kan udah sebutkan, masalahnya udah disebutkan, solusinya udah disebutkan. Jadi sebenarnya mah jalan keluar nama ada lah supaya Atet pintar bahasa Inggris ya. Nyasok bagaimana simpulkan, bagaimana menurut Atet nih kesimpulannya nih dari masalah ini? Ya Bu, masalah saya kan saya ingin sama seperti yang lain mempersiapkan diri di dunia internasional dalam pergaulan global, mampu menguasai bahasa Inggris. Nah, sementara saya kan ada persiapan baru juga kelas 2 SMA kan, terima di SMA sudah ada 2 tahun ke depan itu karena baru semester 1 sekarang atau semester 3 kan, ada 4 semester gitu yang utuhnya. Nah makanya saya ingin simpulannya bahwa kemauan, apalagi kemampuan saya dalam belajar bahasa Inggris ini ada, gitu ya. Makanya simpulannya bahwa keinginan, kemauan, apalagi kemampuan ini sebetulnya itu berpijak pada guru, walaupun kan siswa itu sebagai subjek, ya. Tapi karena di sana istilahnya directnya, pengarahnya, fasilitatornya, ya, mediatornya juga guru, itu memang dia ini walaupun tidak dominan tapi determinan di dalam pembelajaran di kelas, kata istilah sekarang katanya. Walaupun saya tidak tahu itu dominan determinan itu apa gitu karena ya masih awam dalam bahasa Inggris, dan makanya saya mendengar kata-kata itu selalu ingin mencobanya walaupun itu belum paham. Artinya ya saya dari sekarang ini persiapan ingin sekali gitu ya. Ada juga sugesti dari yang lain bahwa bahasa Inggris ini bahasa internasional yang ketika kita diberi kesempatan keluar negeri ini tidak akan tersesat. Jadi pahamilah bahasa Sunda kita sebagai bahasa daerah, pahami bahasa nasional dalam pergaulan nasional, dan jangan lupa kuasai bahasa asing juga supaya di dunia internasional kita tidak tersesat, artinya bisa berkomunikasi. Itu saja mungkin simpulannya. Tuh, Atet geningan pinter tah ari itu mah nyimpulkeun jagoan. Ya Bu, udah gitu. Jadi saya itu belum mau dan mampu belajar bahasa Inggris itu kalau mata pelajaran lain insya Allah gitu. Kalau bahasa Jepang juga ini saya senang. Kenapa ya? Tadi guru-gurunya itu mau mengondisikan kelasnya agar saya mau dan mampu belajar. Nanti, walaupun kan sama bahasa ya, tapi artinya saya belum mau untuk belajar bahasa Inggris itu. Iya. Ibu catatnya Atet ini nanti Ibu akan komunikasikan dengan bagian kurikulum supaya dikondisikan kayak Atet bisa diajar sama Pak Cucu gitu ya, supaya mungkin potensi bahasa Inggris yang sudah ada itu bisa dikembangkan gitu ya. Nah, kan Atet nih juara kelas terus nih di kelas ini ya, gitu ya, hanya bahasa Inggris aja. Lemah ya, jadi cuma arahannya itu begitu, makanya ya, betul, saya masuk ke ruang Ibu sebagai namanya itu teman curhat, jadinya dalam mengarahkan saya, itu bagaimana cara saya untuk itu mau dan mampu untuk belajar bahasa Inggris ya. Walaupun kan saya ini sebagai orang yang banyak kekurangan, makanya saya minta arahannya dari Ibu, dan sekarang alhamdulillah ada pencerahan dari Ibu. Bu, terima kasih. Ya, ya nuhun ya Tet ya, ini waktunya udah 15 menit. Atet juga kan badai masuk dari pelajaran berikutnya ya. Ya Bu. Ya, nuhun udah curhat ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.